Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayo talabah anak-anak sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semoga anak-anak semua tetap semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan. Baik, pagi ini kita kembali berjumpa di Inspirasi Jumat Pagi, melanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu, masih pada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana sosok dan perjuangan beliau sehingga beliau menyandang gelar sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Oke, kemarin kita sampai pada saat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam diadili oleh kaumnya karena beliau dipastikan sebagai pelaku yang menghancurkan patung-patung atau berhala-berhala sesembahan masyarakat kota itu. Maka ketika Nabi Ibrahim sudah diputuskan akan dihukum dengan hukuman yang paling berat, apa itu hukumannya? Ya, Ibrahim akan dibakar hidup-hidup. Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu betul-betul hendak berbuat. Itu teriakan para penduduk untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya. Maka hari berikutnya penduduk negeri mulai sibuk menyiapkan api unggun yang besar. Mereka memilih lokasi yang jauh dari pemukiman, sebab api yang akan dibuat adalah api yang sangat besar, sehingga harus jauh-jauh. Jangan sampai nanti rumah mereka juga ikutan terbakar. Maka setiap penyembah berhala pun bersukacita mengumpulkan kayu. Mereka ingin membalas atas penghinaan Ibrahim kepada Tuhan-Tuhan mereka. Ibrahim pun dimasukkan ke dalam penjara dan beliau pasrah menunggu pelaksanaan hukuman. Ketika sang raja yang berkuasa itu ingin melihat siapa sih sosok penghancur berhala yang berani-beraninya melakukan ini, dia khawatir sekali kekuasaannya juga akan terancam oleh sosok pemberani itu. Maka raja yang saat itu bernama Namrud ingin bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim dipanggil ke istana. Maka beliau pun dipanggil dan masuk ke istana dengan cara yang berbeda. Biasanya setiap orang yang akan menghadap Raja Namrud pasti akan melewati pintu khusus. Nah, ini pintu untuk menghadap sang raja. Pintunya lebih rendah sehingga setiap kali masuk dia pasti nunduk. Seolah-olah siapapun yang menghadap raja harus tunduk kepada raja, membungkuk di hadapan raja. Tetapi Ibrahim masuk pintu dengan cara berjalan mundur. Jadi Nabi Ibrahim tidak menunduk di hadapan sang raja karena posisi wajahnya membelakangi pintu. Bagian punggungnya yang masuk terlebih dahulu. "Hei, fitnah apa yang telah engkau sebarkan di negeri ini?" kata sang raja. "Siapa Tuhan yang engkau sembah? Mengapa dia layak engkau sembah? Mengapa bukan aku?" kata Namrud. Dia langsung menyerang Ibrahim dengan berbagai pertanyaan. "Emang ada siapa yang punya kekuasaan sepertiku? Tidakkah engkau melihat aku memiliki kuasa mengatur kerajaan yang luas seperti ini? Semua perintahku harus ditaati. Tidak ada yang membantah. Aku bisa menetapkan dan membatalkan sesuatu atas kehendakku. Tidak ada yang dapat menghalangiku. Rakyat ini semuanya bergantung kepadaku." Wah, begitu sombong ya si Namrud. "Hanya kepadakulah mereka mengharapkan pertolongan dari setiap penderitaan." Itu kata Raja Namrud. "Lalu mengapa engkau menyimpang dari adat istiadat kerajaanku? Mengapa mencela, menghina dan menghancurkan berhala-berhala rakyat?" Raja Namrud terus saja bicara dengan nada yang sangat angkuh. Ibrahim mendengar dengan tenang. Apa kata beliau? "Sesungguhnya aku tidak menyebarkan fitnah. Aku membawa pada kebenaran. Aku ingin menghilangkan kebatilan dan kesesatan. Aku menyuruh orang supaya tidak lagi menyembah berhala, supaya mereka hanya menyembah Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang menciptakan manusia dan alam semesta, Tuhan yang menghidupkan dan yang mematikan,
Tuhan yang memberi kehidupan dan mencabutnya, itulah Tuhan yang aku sembah. Sesungguhnya, kata Ibrahim, patung-patung yang mereka sembah itu sama sekali tidak memberikan manfaat. Wahai Ibrahim, Tuhan kamu bisa menghidupkan mematikan? Hei, aku juga bisa, kata Raja Namrud. Seseorang yang harusnya menjalani hukuman mati, bisa aku tetapkan mati, atau bisa aku bebaskan. Itu artinya aku juga bisa menghidupkan, bisa mematikan, kata Namrud. Jadi aku juga lebih berhak menjadi Tuhan. Ini kalau ada orang kena hukuman, Namrud bilang, kalau aku bilang hukuman mati, mati dia. Tapi kalau bebaskan, hidup dia. Jadi versinya Raja Namrud itu dianggap sama dengan menghidupkan dan mematikan. Tapi Nabi Ibrahim tidak hilang akal. Nabi Ibrahim orang yang cerdas. Dia mampu membalikkan pernyataan Nabi Ibrahim, pernyataan Raja Namrud. Saya bertanya, oke, kalau engkau bisa menghidupkan dan mematikan, tapi Tuhanku menciptakan matahari dan memberinya arah dan haluan yang tidak menyimpang, dan terbit di timur dan tenggelam di barat. Jika memang engkau berkuasa, wahai Namrud, coba dibalik, terbitkan matahari dari barat, tenggelamkan di timur. Ya tentu saja Raja Namrud pun diam. Tidak mungkin dia membuat matahari terbit dari barat atau sebaliknya terbenam di timur. Raja Namrud pun malu dan tidak bisa menjawab tantangan Ibrahim, dan kemudian membiarkan Ibrahim keluar dari istananya. Beberapa hari lagi hukuman pembakaran pun akan dilaksanakan. So pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim akan hangus dipanggang oleh api yang sudah disiapkan yang begitu besar? Bahkan selama 1 bulan penyembah berhala mengumpulkan semua kayu-kayu bakar. Tumpukan kayunya bahkan sudah membentuk hampir seperti gunung. Hari yang ditunggu telah tiba. Penduduk berkumpul untuk menyaksikan pembakaran Ibrahim. Api pun membesar dengan sangat panasnya. Bahkan burung pun tak mau terbang mendekati api. Sungguh itu panas yang luar biasa. Bayangkan kayunya seperti gunung, apinya segede apa, ya kan? Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Suci. Untukmu lah segala puji. Engkaulah yang memiliki segala kekuasaan. Tidak ada sekutu bagimu. Terus itulah lantunan zikir yang dibaca oleh Nabi Ibrahim berulang-ulang. Kayu di tempat pembakaran pun sudah membesar. Akan tetapi para penyembah berhala bingung memikirkan cara untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam ke tengah-tengah kobaran api. Gimana mau meletakkan Nabi Ibrahim? Apinya begitu besar, mereka juga tidak bisa mendekat ke api. Lalu salah seorang yang hadir memberikan usulan supaya bikin ketepel raksasa. Ini sejarah ada ketepel raksasa yang digunakan untuk melempar Nabi Ibrahim dari jauh. Push, gitu ya. Sampailah Nabi Ibrahim di tengah kobaran api. Ketika Nabi Ibrahim ditempatkan di atas pelempar ketepel raksasa itu, kemudian seorang tokoh memerintahkan untuk melepaskan ketepel dan melemparkan Ibrahim masuk ke dalam kobaran api yang sangat besar. Seketika itulah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api, karena api adalah makhluk Allah. Jadi api taat kepada semua perintah Allah. Kata Allah kepada api, "Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada api. Api tentu melaksanakan perintah Allah karena api adalah makhluk yang taat. Api disuruh panas. Ketika Allah minta supaya api dingin, maka api pun menjadi dingin. Itu perintah Allah kepada api. Maka api menjadi dingin, sehingga ketika tubuh Ibrahim dilemparkan tepat di atas kobaran api raksasa, penduduk yang menonton proses itu, "Woi, Ibrahim terpanggang," begitu ya. Namun mereka tidak menyadari keajaiban yang terjadi di dalam api. Mereka tidak melihat kondisi Nabi Ibrahim yang sesungguhnya. Di dalam kobaran api, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada panas sedikit pun, tidak luka, tidak hangus, tidak membakar apapun dari tubuh beliau.
hanya tali pengikatnya saja yang hangus. Bahkan di tengah kobaran api itu Nabi Ibrahim diceritakan laksana berada di taman surga, dihiasi oleh bunga-bunga yang harum yang beraneka warna, tidak ada rasa panas sedikit pun. Nabi Ibrahim pun memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas pertolongan Allah dan anugerah yang Allah berikan kepada beliau. Ini sama kalau kita tinggal di naik mobil yang pakai AC. Kalau naik mobil pakai AC, di dalam mobil dingin, tapi yang di luar yang pegang mobil panas. Nah, jadi ini konsep AC ala Nabi Ibrahim. Jadi di dalam api Nabi Ibrahim justru masa dingin, tapi yang di luar kobaran api penduduk merasakan panas yang luar biasa karena apinya membumbung sangat tinggi. Berapa lama itu? Beberapa menyebutkan sampai berminggu-minggu. Bahkan disebutkan penduduk sudah tidak sabar menunggu api itu padam. Mereka penasaran ingin melihat bagaimana tubuh Nabi Ibrahim hangus dipanggang api. Ibrahim pasti sudah gosong, itu kata mereka. Tapi bagaimana nasib Ibrahim selanjutnya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada inspirasi Jumat pagi yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.